nggak penting teman-teman tuh kenal sama elit. Yang penting followers gua banyak, viewers gua banyak, subscribers gua banyak. Yang penting viral. Gua bisa melewati kepalanya elit, ya kan? Iya kan? Kalau dulu, kalau dari saya nggak, harus pegang kakinya elit dulu. Kemudian itu pegang tangannya, kemudian bawain mapnya. Kira-kira itu memang ciri khas generasi X. Hari ini galaumu kalau perlu 7 miliar manusia dunia sedunia tahu. Iya, bingo, gua ditolak sama cewek ini, gua viralin deh gitu kan. Kalau perlu tweet atau bukan tweet, masa itu ya. WA penolakannya kalau perlu gua viralin deh. Kalau perlu gua jadikan konten di YouTube gua. Ya, gua ditolak ini, dunia harus tahu gua ditolak. Gua dunia harus tahu gua galau. Jangankan sampai ditolak deh Mas, ditolak kan berarti udah ada beberapa kali ngedate, habis itu nembak ditolak gitu ya. Ini baru first date, split bill apa dibayarin aja udah wah. Jadi isu sedunia harus tahu ya? Iya. Sedunia harus tahu. Masalah split bill tuh udah berkali-kali. Ada. Iya, wah aduh Mas. Split bill ya? Iya. Bahas sendiri gitu kan. BMM, bayar masing-masing. Iya. Itu jadi masalah, jadi isu ya? Iya. Kalau pro sedunia tahu ya? Iya. Tuh, berbeda nggak value-nya? Bukan cuma berbeda, jungkir balik. Iya. Bukan cuma berbeda, upside down jungkir balik. Iya. Ya, dan jalur karirnya artinya ini berbasis nilai baru, bukan cuma bikin konten baru, tapi kontennya nilai-nilai baru. Apalagi misalnya, gini contoh, kalau kamu misalnya naksir, nggak pakai cerita naskah aja dulu. Dulu kalau zaman saya, kalau misalnya ngapel, sesuatu yang sangat jarang saya lakukan sebenarnya ini. Cerita teman-teman saya saja. Kalau saya jarang ngapel, karena nggak pernah pacaran. Cuma sering jadi penasehat orang bikin surat cinta. Nah, kita konsultan surat cinta. Tapi kalau nembak gua nggak berani. Dulu kalau misalnya naksir, datang ke ketemu orang tuanya, kita kalau bisa kan tampil sesantun mungkin ya. Sesantun mungkin agar si orang tua orang yang saya taksir, wah ini anak baik-baik, anak gua akan aman kalau dengan dia. Santun itu menjadi nilai plus. Tapi sekarang, apakah santun jadi nilai plus di era media sosial? Anda santun di YouTube, ada kanal santun, yang nonton sedikit. Coba Anda kurang aja. Anda nyeleneh, Anda pecicilan, ngomong ngawur. Iya. Jadi headline. Followers banyak, wah gila, keren coy. Followers banyak, dapat AdSense. Iya. Nah, Anda santun saja. Ngomong biasa-biasa, nggak ada. Anda normal, nggak punya teman. Anda aneh, punya banyak teman. Zaman saya, Anda aneh, nggak ada teman. Saya tuh dulu ngelawar orde baru, ngajak demo teman-teman, orang aneh. Apa sih Budiman mau demo-demo kayak gini? Aneh, bikin bahaya aja. Hari ini orang aneh, orang berani nekat, gila, banyak temannya, minimal viewersnya. Itu balik nilai-nilainya itu, bukan cuma beda ya. Berbalik. Mungkin teman-teman nggak ngalamin itu karena teman-teman nggak pernah hidup di era zaman dulu. Nah, kemudian apa lagi? Jalur karirnya wirausaha penuh. Nggak penting gua nggak diterima di Metro TV nggak apa-apa, nggak diterima di TV nggak apa-apa. Gua bikin kanal sendiri YouTube, gua bikin podcast sendiri, gua bikin acara entertainment sendiri. Yang nonton banyak udah. Karena teknologi menyediakan itu. Nah, peran globalnya kalau Z ini bukan sekedar globally connected, tapi aspirasinya menjadi global leader bahkan. Menjadi leader. Jangkauannya untuk menjadi leader itu mudah. Anak tangga untuk menjadi leader secara global itu mudah banget. Sejauh kamu kreatif, sejauh kamu imajinatif, sejauh kamu nakal, nyelenehmu nggak ada disaingi di dunia lain, maka kamu akan jadi leader. Ya, nyelenehmu, kreatifmu, imajinasimu nggak dapat pesaing di seluruh dunia, maka kamu akan jadi leader di situ. Bidang apapun. Artinya untuk menjadi global leader, untuk menjadi terkenal sedunia, itu mudah, nggak ada halang-halangannya. Nah, kalian bukan cuma jadi issue maker, tapi menjadi value maker, pencipta nilai baru. Ini masalahnya, besok ini tahun 2024, mayoritas mereka ini akan memilih pemimpin.
Jadi yang pemimpin akan dipilih oleh mereka yang tadi itu value maker dan issue maker, berbasis konten, berbasis nilai baru, aspirasinya mengglobal, terhubung secara global, jadi global leader. Itu 54% pemilih di 2024 dan itulah teman-teman. Artinya teman-teman itu sangat menentukan Indonesia akan jadi apa. Itu kira-kira. Iya. Menarik. Lanjut nih Mas, berarti kalau misalnya memang sebesar itu potensi Indonesia akan berubah, karena mungkin lebih dari setengah voter di 2024 besok adalah anak muda gitu ya, di mana mereka mau ada nilai-nilai baru dan ada yang baru, ada yang berubah, ada yang bertumbuh, ada yang apa ya, berproses gitu ya. Dari Indonesia nggak kayak gitu-gitu aja. Ada nggak sih yang harus mungkin diubah dari cara berpolitik? Politisi mungkin. Kalau tadi dari sisi voternya, dari sisi politisinya. Ada. Gimana tuh? Kenapa pinter politik muncul? Itu kan penting juga untuk. Itu penting karena pinter politik aneh. Yeah. Berita politik yang agak aneh. Ya, kenapa pinter politik muncul? Karena pasti gitu. Ya, kita ngeliatnya kayak politik di media sosial, di internet sendiri itu kayak apa ya? Kalau kita lihat politisi sekarang makin banyak gimmick ya, makin banyak bikin konten. Tiba-tiba politisi ini ikutin tren anak-anak muda, tren Gen Z. Tiba-tiba politisi dengerin lagu-lagu K-pop. Yeah. Nah, itu gimmick ya. Jadi tujuan pinter politik muncul itu juga menjelaskan apa sih alasannya, ada alasan apa sih, alasan politik apa para politisi ini, para pembuat kebijakan ini melakukan itu. Jadi tujuannya untuk menyadarkan itu. Jadi supaya anak-anak generasi Z ataupun milenial itu enggak buta-buta banget lah soal politik. To educate lah the point. Tapi lebih mendalam ya. Lebih mendalam, lebih apa? Kita jelasin dengan teori dan analisis gitu. Iya. Karena emang ada yang bilang, lupa siapa tokohnya, kalau pemimpin suatu bangsa itu cerminan bangsa itu kan ya. Apalagi demokrasi, terutama di bangsa yang demokrasi kan. Nah, kalau mau dapat pemimpin yang bagus ya mau nggak mau bikin bangsanya jadi bagus juga, dan salah satunya dari terinformasi kan, terinform ya. Mungkin dan media tuh berperan besar banget di situ ya. Gimana Mas Budiman? Saya kira bukan di era hari ini ya, ya. Menurut saya bukan cuma politisi yang harus berubah. Semuanya harus berubah. Pemimpin agama harus berubah, budaya harus berubah, guru-guru harus berubah, dosen harus berubah, orang tua harus berubah. Semua harus berubah. Karena perubahannya itu mulai dari abstrak sampai yang sangat konkret. Bayangin, kalau abstrak, kita nggak usah ngomong abstrak, pasti sudah tadi saya jelaskan sedikit yang abstrak ya di sini tadi ya. Yang konkret deh, bahkan benda-benda fisik di era hari ini itu bisa berubah fungsi. Contoh, jam tangan bisa jadi doktermu hari ini. Iya. Ya dong. Yeah. Kacamata bisa jadi kampusmu suatu saat. Bisa dari kacamata kita bisa nonton video kuliah. Apalagi? Handphonemu bisa jadi apa? Kampusmu kan, bisa jadi sekolahmu kan. Yeah. Handphone. Jam tangan, ya kita bisa setel detak jantung segala macam gitu kan. Gula darah, tekanan darah, bisa jadi setel. Karena ini juga jam tangan juga kayak jadi stetoskop, juga kayak dokter. Iya. Ya. Jangankan yang abstrak, yang konkret pun berubah fungsi. Kalau kelembagaan sosial, jabatan-jabatan publik, negara tidak ikut perubahan fungsi yang konkret, orang lama-lama, ya kenapa gua harus ikuti dia ya? Sudah abstrak, nggak kelihatan bentuknya, nggak jelas gunanya, nggak ngasih gua update, tapi pengen dihormati oleh gua, pengen gua ikutin, pengen dapat dukungan dari gua, pengen dapat suara gua di pengen dapat pemilu. suara gua, sebentar gua nggak kenal, dia orang komisi kesehatan atau dia menteri kesehatan, tapi nggak pernah bisa menjawab persoalan-persoalan kesehatan gua. Jam tangan ini lebih menjawab kesehatan gua, ya kan? Yeah. Artinya apa?
generasi teman-teman ini akan menjadi generasi yang makin tidak percaya dengan hal-hal abstrak yang tidak terjangkau, yang nggak ada gunanya. Mungkin zaman saya masih percaya pada hal-hal abstrak yang nggak terjangkau karena saya berpikir ini masih ada gunanya. Tapi lama-lama, kenapa gue harus percaya pada negara ya? Kenapa gue harus percaya pada Menteri Kesehatan ya? Kalau ternyata jam tangan gue lebih bisa memberikan informasi tentang wabah di kampung gue, ketimbang kantor Departemen Kesehatan di kota gue. Ternyata jam tangan gue bisa ngasih tahu berapa orang yang kena sakit malaria di kampung gue, misalnya kayak gitu. Kantor kesehatan kan abstrak tuh, jauh jaraknya dari rumah saya. Kalau ini jam tangan ada melekat di tubuh saya, dia ngasih informasi. Terus apa gunanya dia? Kalian adalah akan menjadi satu generasi, teman-teman. Kita akan semua, bukan cuma kalian, kita semua akan memasuki sebuah zaman di mana ketika yang abstrak nggak bisa ikuti perubahan-perubahan fungsi yang konkret, yang abstrak akan ditinggalkan. Ini bahaya sebenarnya, Tinggu. Bahaya kayak gini. Jadi kita seolah-olah diminta untuk percaya konkret aja deh. Ya kan gitu-gitu ya? Yang cepat-cepat aja, konkret aja. Padahal itu kalau kita lihat dari segi global ya, ini sebenarnya jebakan Batman untuk kita. Maksud saya gini, bahkan perubahan yang konkret jam tangan tadi, dari jam tangan menjadi dokter itu, atau kacamata di kampus, atau handphone menjadi sekolahan itu pun sebenarnya adalah hasil pemikiran abstrak, hasil imajinasi, hasil imajinasinya si Mark Zuckerberg, hasil imajinasinya si Steve Jobs, hasil imajinasinya Sam Altman, OpenAI, ya kan? Kan hasil imajinasi dia. Aku bayangin dulu waktu Sergey Brin sama Larry Page akhirnya menemukan Google, aku yakin mereka berimajinasi dulu. Waktu kuliah di Stanford, imajinasi kira-kira gini deh. Ya malas gua keluar dari kamar gua. Harus belajar ke perpustakaan, jalan kaki. Malas banget. Gimana ya kalau suatu saat gua nggak harus kemana-mana, tiba-tiba aku punya akses ke jutaan buku. Mungkin itu imajinasinya awalnya. Mungkin itu abstraksi yang dia punya. Karena apa yang dilakukan oleh Google, apa yang dilakukan oleh YouTube, segala macam itu juga bagian dari abstraksi Amerika. Bagian dari imajinasi Amerika. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalian yang tertarik politik tapi juga mengerti anak sebagai anak zaman ngerti perkembangan teknologi. Oh, nyambungnya kayak gitu. Nah, saya sebagai orang politik yang lahir dari dunia abstrak, ya, demokrasi, politik, kekuasaan, pelayanan publik abstrak. Tapi kebetulan juga ikuti yang perubahan-perubahan konkret. Saya lagi cari titik temu antara ini dan ini. Saya lagi nyari titik temunya. Hampir saya buat sih waktu mau buat undang-undangnya, cuma gagal saya loloskan DPR namanya undang-undang pemerintahan digital. Tapi sebenarnya itu sesuatu saya akan perjuangkan lagi. Kalau ini nyambung ya, terus kita enak. Nah, saya pengen teman-teman yang mau terus tertarik politik rubah hal yang abstrak ini agar sesuai dengan konkret ini. Kira-kira gitu. Kita berarti sebagai pemilih muda nih, mungkin ada beberapa ya dari kami yang baru pertama kali nih ke pemilu nih besok 2024 ini. Kita cari pemimpin yang pertama berarti punya gagasan ya, bisa mengabstraksikan idenya. Harus. Tapi yang juga visible. Jangan terlalu ngawang-ngawang di atas sana yang ternyata nggak bisa diterapin jadi konkret gitu. Nanti saya ceritakan. Oke. Dan kita mungkin juga bisa nyambungin apa dari gagasannya itu untuk gimana caranya penerapannya sehari-harinya di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, jadi sekarang kita mau pindah ke sesi tanya jawab nih. Teman-teman di sini yang punya pertanyaan dan mau dijawab pertanyaannya sama Mas Budiman, boleh banget angkat tangan. Dan sama Salvin juga boleh. Silakan angkat tangan. Oke, Mas yang paling depan siapa namanya? Mungkin namanya, asalnya dan pertanyaannya apa? Iya. Atau gimana juga? Berapa batasnya berapa? Satu dulu aja. Satu pertanyaan dulu aja. Nah, gini. Terima kasih Pak Budiman. Nama saya Rizal. Jadi kan dari tadi kan kita bicara tentang keterbukaan, kebebasan, demokrasi dan segala macam, dan perbandingan di era Orde Baru. Nah, tapi di pasca reformasi ini kebebasan dan demokrasi itu justru terjadi liberalisasi yang berlebihan. Seperti kalau misalkan
pertanyaan saya ada berkaitan dengan persoalan money politik di negara kita. Oke. Biaya politik untuk orang menjadi pejabat publik, penyelenggara negara itu besar sekali. Sehingga saya merasa agak-agak pesimis untuk masa depan. Apakah saya juga bisa ikut berkontribusi atau tidak, karena biaya politik mahal sekali. Sudah gitu bukan hanya soal biaya politik saja, terjadi populisme sensasional. Jadi orang-orang yang tampan, orang-orang yang punya popularitas besar itu yang mereka itu yang bisa jadi pejabat negara gitu. Jadi pertanyaannya begini. Bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh generasi Z dalam keikutsertaan untuk berdemokrasi di tengah rendahnya literasi dan kualitas akal sehat mayoritas rakyat Indonesia? Strong statement. Bold statement. Oke, tadi namanya siapa? Rizal. Di mana Rizal? Saya mahasiswa teknik sipil. Oke. Sipil. Mungkin dijawab dulu ya Mas ya. Nanti kita lanjut pertanyaan kedua, ntar lanjut pertanyaan ketiga gitu ya. Gitu ya? Iya. Mungkin Mas Budiman atau Mas Alvin dulu mau jawab? Alvin dulu. Pertanyaan yang menarik ya dari siapa tadi? Rizal. Mas Rizal ya. Kalau misalnya kita lihat, emang sih lihat populisme kayak orang yang tampan, seorang yang cantik atau orang yang populer yang bisa jadi politisi itu emang itu fenomena yang terjadi saat ini ya, apalagi orang-orang sekarang politisi populer ini bisa reach out lewat media sosial, dan ini mungkin sebagai anak muda kita harusnya meningkatkan literasi atau kesadaran kita soal politik, ilmu kita soal pemahaman kita soal politik. Dan mungkin ini kenapa pintu politik ada adalah bagaimana kita ini ingin menjelasin, politisi A yang melakukan gini politik ini sebenarnya tujuannya cuma ingin bujuk kalian buat voting dia kok gitu. Jadi kita semacam pintu politik ini yang membedakan dengan media-media lain. Kalau misalnya kita lihat media lain kan cuma ada berita misalnya politisi A belusukan ke sini, politisi A bagi-bagi sembako di sini. Nah, tapi di pintu politik kita jelasin kenapa sih politisi A melakukan bagi-bagi sembako, kenapa belusukan, dan karena di pintu politik ini kita pakai paradigma interpretatif ya. Jadi kita menginterpretasi berita atau fenomena politik. Jadi di situ akhirnya kita ajak teman-teman pembaca kita, anak-anak muda, ayo kita menginterpretasikan apa yang mereka lakukan sehingga kita sadar nih, banyak dengan ilmu tapi ya interpretasinya, bukan sekedar tafsir aja. Iya. Dengan ilmu, dengan teori, dengan analisis ya akhirnya kita jelasin, teman-teman kita berpikir soal politik, kurang lebih begitu. Ketika Rizal bicara politisi yang tampan, politisi yang cantik, politisi yang kaya, ya jangan terjebak pada itunya. Itu benar, itu memang sekarang sangat menentukan popularitas, aspek sensasionalnya, dan nggak bisa kita abaikan aspek sensasional. Karena apa? Karena memilih pejabat publik yang memilih adalah orang banyak. Kalau yang memilih adalah hanya lembaga pemeringkat profesional, pasti hanya ada sedikit saja yang lolos. Tapi karena milih orang banyak sesuai dengan pengalaman dan nilai-nilai hidup orang banyak yang sangat berharga di sebuah negara atau di sebuah kota. Tapi kalau kita dalami lebih dalam, ya, bukan soal gagahnya, bukan soal cantiknya, bukan soal kayanya. Gagah, cantik, kaya yang akhirnya cenderung dipilih itu sebenarnya bukan soal itu. Bahwa mereka punya keunikan, uniqueness. Bahwa keunikan dia ada tampangnya, keunikan dia ada perilakunya, itulah yang membuat orang jadi curious, penasaran. Unik nih. Cuma memang uniknya apa? Uniknya tampang, uniknya jumlah kekayaan, uniknya warna pakaian, unik. Tapi kita pegang pada uniknya nih. Kalau satu saat ada seorang, misalnya Rizal ini tampil politik, dan kamu bisa menunjukkan keunikan yang bukan soal tampang, bukan soal pakaian, tapi keunikanmu adalah kreativitasmu. Kamu bisa buat apa, terserah. Kamu melakukan pekerjaan apa yang kemudian viral, which is karena itu unik. Dia bisa juga jadi alat untuk memikat orang memilih kamu atau tertarik pada kamu. Jadi pada uniknya. Bahwa sekarang orang mencari uniknya pada soal tampang.
pada soal pakaian, ya karena kebanyakan dari kita masih belum melihat kreativitas, kecerdasan, dan kebaikan itu juga ada bagian dari keunikan. Tapi kalau suatu saat nih pendidikan politik ya, kita menunjukkan bahwa ada unik yang lain loh, uniknya dalam bentuk kebaikan yang berdampak masif. Uniknya adalah penemuan yang berdampak besar. Uniknya adalah sebuah keberanian yang menginspirasi penakut-penakut yang lain untuk jadi berani. Itu juga unik. Dan tugas media sosial mengkapitalisir yang unik itu yang bukan dari soal gampang, bukan dari soal kekayaan, tapi keberanian muka, kecerdasan muka, kebaikan muka, itu juga unik. Artinya, ya sekarang kebaikan memang masih itu, tapi kita jangan gentar dengan itu. Enggak, ini sebenarnya dicari orang bukan tampang, rakyat bukan dari tampang sebenarnya, nyari yang unik. Cuma para calon ini hanya sekedar jualan tampang. Itu seorang politisi yang belusukan, populer kayak Pak Jokowi, itu kan dianggap unik. Ada orang yang layak jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, tapi gayanya tidak seperti gaya calon presiden. Bukan gaya elit. Bukan gaya elit, gayanya adalah rakyat. Itu kan berarti dia membawa keunikan juga, cuma keunikan kebaikan. Lebih esensial. Sensasinya itu ada esensinya. Ada sensasi yang tanpa esensi, ya sudah. Kalau gua mau buat sensasi yang ada esensinya, ada isinya. Nah, itu tantangan. Dan itu butuh tadi literasi politik. Jadi, dengan suara terbanyak, ya memang harus unik. Bahwa orang uniknya dari hal-hal yang dangkal, ya sementara, tapi kita juga cari keunikan yang lain. Ya, itu bisa membangun popularitas juga. Lalu kalau soal yang money politiknya bagaimana, Pak? Money politik sini satu tantangan lain lagi. Money politik makanya kan sekarang pemerintah lagi mengajukan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang cash, kartal. Itu sebenarnya ada cara untuk membatasi money politics. Dengan semua uang menjadi digital, dibatasi yang kartal itu yang cash. Maka akan mempersulit ketika nilai uang kartal itu menjadi berkurang nilainya. Jadi berkurang, uang cash jadi berkurang nilainya. Makanya pemerintah kan lagi majukan RUU pembatasan transaksi uang kartal yang sampai sekarang belum dibahas juga. Karena kalau itu berhasil, bukan cuma money politik saja, semua bentuk bantuan sosial, semua bentuk program-program apapun yang melibatkan uang tidak lagi pakai cash. Dan itu kalau pakai digital kelacak semuanya. Kelacak semua dengan teknologi blockchain, kelacak semua. Tapi bagi saya, mengatasi persoalan penyakit sosial baru dengan cara bikin undang-undang saja, itu juga sudah nggak valid. Kenapa? Bikin undang-undang itu kan solusi lama. Konvensional banget. Politik parlementer bikin undang-undang itu kan produk revolusi industri 1.0. Sementara penyakit yang muncul kan lahir dari penyakit revolusi industri 4.0. Maka solusinya pun harus lahir dari teknologi revolusi industri 4.0. Apa itu? Perlindungan data apa sih yang lahir dari revolusi industri 4.0? Bukan undang-undang perlindungan data itu. Apa? Blockchain. Blockchain itu adalah perlindungan data pribadi, perlindungan data komunitas, di mana setiap komunitas itu yang mengontrol setiap data centernya. Jadi data itu nggak ditarik semua ke Google, nggak ditarik semua ke Facebook, ditaruh di komunitas data itu. Dengan blockchain kan sebenarnya blockchain itu adalah distribusi dan demokratisasi data dan perlindungan serta keamanan data. Desentralisasi data, penyimpanan data, perlindungan dan keamanan data itu nanti dikembalikan ke komunitasnya. Itu blockchain tuh, komunitas. Atau ada teknologi baru lagi. Teknologinya namanya, lupa namanya, saya lupa tadi. Ada teknologi baru, perlindungan datanya adalah pada manusia, pada individu. Data itu berarti pada individu. Jadi nanti tubuh kita adalah data center. Tiap tubuh manusia adalah data center. Tiap tubuh manusia adalah data center.
nggak bisa diambil oleh sebuah perusahaan di atas manusia. Nah, sekarang blockchain masih komunitas. Artinya ini kan teknologi baru untuk mengatasi penyakit-penyakit sosial baru. Itu saya katakan tadi, antara yang abstrak dan yang konkret itu harus nyambung. Itu harus nyambung. Kalau enggak, seperti katakan Bingo tadi, persoalan bagi saya nggak persoalan. Bagi saya biasa-biasa aja. Karena memang dia nggak pernah hidup sepenuhnya di era digital. Migran, kami itu migran. Saya bisa merasakan ini karena saya coba masuk. Saya coba masuk ke dalam relung generasi Y dan Z. Saya coba masuk ke relung mereka, saya gaul dengan mereka. Oh ini, perkembangan teknologi ini. Oh ini untuk mengatasi masalah-masalah baru. Gitu. Oke, thank you Mas Budiman, Mas Alvin. Pertanyaan berikutnya, siapa lagi mau nanya? Mungkin kita belakang dulu ya. Perempuan. Oke. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih sebelumnya Pak Budiman. Perkenalkan saya Vandana Pak. Vandana. Ya, saya ini kan juga termasuk ke dalam generasi Z ya Pak, yang istilahnya memang generasi yang selama kehidupan kami itu dikelilingi oleh teknologi Pak. Dan memang dari generasi kami ini kan sedang mengagung-agungkan yang namanya artificial intelligence Pak, atau ya kecerdasan buatan. Nah sebenarnya kan untuk kecerdasan buatan ini ada pro dan kontra ya Pak di kalangan masyarakat. Ada yang bilang pro dan kontra. Pro dan kontra. Iya, ada yang bilang bahwa artificial intelligence ini menyebabkan generasi kami menjadi lebih apatis dan lain-lainnya seperti itu Pak. Nah mungkin dari saya izin untuk meminta pandangan Bapak tentang artificial intelligence ini terhadap nilai-nilai demokrasi kita gitu Pak. Mungkin dari saya gitu aja.